Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Tidak, Pak. Pak. Ada semua, Pak. Pada hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dengan judul mengenal Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Sebelum kita belajar, kita tentunya ingat pelajaran yang dulu, pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin adalah mengenai anak yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi anak yatim. Oleh karena itu, kita harus menyayangi anak yatim. Allah sangat menyayangi anak yatim. Sebab itulah kita harus menyayangi anak yatim. Kemudian, pada hari ini kita akan belajar tentang mengenal Asmaul Husna. Apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, Pak. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Bagus Allah anak yang baik. kami, Mas Rina. Ada lagi yang bisa yang lain? Berapa semua Asmaul Husna itu? 99, Pak. Namun pada hari ini kita hanya mempelajari 2. Yang pertama yang kita bahas adalah Al-Qawi. Qawi artinya Allah yang Maha Kuat. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mampu mengartikan Asmaul Husna, Al-Qawi, dan Al-Qayyum. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Apa tadi anak arti Al-Qayyum? Maha kuat, Pak. Maha kuat, Pak. Maha kuat. Berarti Allah itu sangat kuat. Kuat. Kenapa dia disebut dengan kuat? Karena dialah yang terkuat. Yang kuat, yang paling kuat di antara kita. Kita tidak bisa menandingi Allah Al-Qawi. Karena apa? Karena dialah yang paling kuat. Karena dia menciptakan kita. Seberapa kuat pun orang, namun Allah masih di atasnya. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah itu sangat kuat. Contoh saja, dulu ada orang yang ingin menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya Fir'aun. Dia mengatakan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sama dengan Tuhan. Kalau dia ingin menghidupkan, dia tidak membunuhnya. Tetapi dia ingin mematikan, dia membunuhnya. Kemudian ada gambar di depan. Ada gambar di depan. Kita melihat di gambar itu ada orang yang mengangkat beban yang sangat berat. Coba Anda perhatikan gambar itu. Kemudian gambar yang kedua adalah sebuah gambar di bawah.
Itu gambar apa, anak-anak? Gambar Orang orang yang sedang Sedekah, Pak. gambar orang bersedekah. bersedekah. Dari kedua gambar itu, coba anak-anak diskusikan. Kita diskusikan, Bapak akan membagi anak-anak empat kelompok. Yang pertama, kelompok 1 diketuai oleh Bapak An-Nuzul. Diketuai oleh anak kami An-Nuzul. Yang kedua, diketuai oleh anak kami Masrina. Yang ketiga, diketuai oleh anak kami Dina. Yang keempat, anak kami Idrisa. Coba kita diskusikan gambar yang ada di depan, apa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok pertama dan kedua mendiskusikan gambar yang pertama, gambar orang yang mengangkat beban. Kelompok yang ketiga, keempat mendiskusikan gambar yang kedua, gambar orang yang sedang bersedekah. Ada kedengaran? Coba kita diskusikan gambar yang ada di depannya. Coba kelompok satu, bagaimana pendapatnya dengan gambar di depan? Pendapat ya kelompok 1, Pak. Gambar 1 itu menandakan bahwa Allah itu kuat, Pak. Gambar 2 bahasanya kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Nah, itu Pak kesimpulannya. Coba kelompok 2. Gambar yang pertama itu menandakan kekuatan manusia itu tidak sebanding dengan kekuatan Allah. Gambar yang kedua, bahwasanya manusia itu tidak sama, maka yang kaya harus memberi kepada yang miskin. Itu Pak dari kelompok 2. Kelompok mana dulu? Kalau bisa menjawab. Kelompok 4. Ya, coba Saya, dikasih Pak. kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kalau gambar yang pertama, kekuatan Allah itu tidak ada sebanding dengan kekuatan apapun. Yang gambar yang kedua, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup bisa membantu orang lain. Karena akhirnya nanti kita juga dibantu orang lain. Gitu Pak, kelompok 4. Yang kelompok 3. Kalau yang pertama tadi, kekuatan Allah itu tidak ada batasnya. Kalau kekuatan manusia ada batasnya, Pak. Kemudian gambar yang kedua, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, harus dibantu oleh orang lain. Bagus jawabannya semua anak. Bapak akan menambahkan sedikit. Jadi gambar yang pertama adalah gambar orang yang mengangkat beban. Maksudnya adalah seberapa kuat pun orang itu, tetapi Allah masih di atasnya. Masih lebih kuat daripada semua orang. Walaupun orang itu merasa dirinya kuat, tetapi Allah masih di atasnya. Kemudian gambar yang kedua adalah orang yang bersedekah. Apabila kita berkecukupan, kita memberikan sedekah kepada orang. Apabila kita kuat dalam berupa kecukupan, kita memberikan sedekah kepada orang yang lemah atau orang yang miskin. Itulah gambar yang kedua tadi. Kemudian yang kedua, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Al-Qayyum artinya berdiri sendiri, Pak. berdiri sendiri. Kemudian, jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak ada orang tuanya, tidak ada anaknya. Oleh karena itu, kita harus meniru Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus hidup sendiri. Maksudnya adalah dalam belajar kita harus sendiri, tidak boleh mencontek atau meniru orang lain. Kemudian dalam berkeluarga juga sendiri. Contohnya adalah ketika kita bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur kita. Kita mencuci baju sendiri, kita mencuci piring sendiri. Itu yang disebut dengan mandiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Iya, Pak. Itu yang diperintahkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita terlalu bergantung kepada orang lain. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Coba anak kami Idrisal, coba simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Kalau kesimpulannya Pak, untuk kami kelompok 4, kekuatan Allah tidak akan sebanding dengan kekuatan apapun. Untuk itu kita harus mempunyai sifat yang lebih kuat tentang diri kita sendiri untuk menuju masa depan. Yang kedua, Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Kita sebagai umat manusia harus mempunyai sifat mandiri tanpa butuh bantuan orang lain. Selagi kita bisa mengerjakannya sendiri. Begitu Pak. Bagus jawabannya. Ada yang lain? Coba kami Ahmad Yamin. Ya, Pak. Kesimpulannya, Pak, bahwasanya Allah itu memiliki kekuatan tidak ada batasnya, sedangkan manusia ada batasnya. Jadi kita harus menyadari, kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita harus selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Pak. Bagus ya. Jadi adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak Iya, ada Pak. yang bisa menandinginya karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuat. Kita harus meniru Allah Subhanahu wa taala dengan cara meneladaninya. Yang pertama, biarlah jika kita mempunyai kekuatan, bantulah yang lemah. Yang kedua, jangan memamerkan harta, menunjukkan kekuatan di hadapan orang miskin, karena mana tahu dia akan merasa nanti berkecil hati. Dia merasa iba melihat dirinya. Kita tidak boleh memamerkan harta di depannya, karena dia tidak orang yang tidak berada. Kemudian, jika memiliki ilmu, amalkanlah. Ilmu kita itu harus kita amalkan, tidak boleh kita pendam. Karena kita berdosa apabila ilmu kita tidak diamalkan. Dan tidak memamerkan ilmu kita di hadapan orang-orang yang rendah hati. Mana tahu dia yang lebih tinggi ilmu daripada kita. Ada pertanyaan anak kami dari pelajaran ini? Tidak ada, Pak. Kalau begitu, Bapak yang menanya, apa tadi arti Al-Qayyum? Al-Qayyum berdiri sendiri, Pak. Berdiri sendiri. Yang kedua, apa tadi arti Al-Qawi? Allah itu Maha Kuat. Maha Kuat, Pak. Yang Maha Kuat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebagai tugas di rumah menjawab soal yang Bapak berikan, yaitu mengenai Al-Qawi Al-Qayyum. Apa kaitannya lebih sehari-hari? Hari kita akhiri pelajaran kita ini yang bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.